Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Remaja yang diduga terkena salah tembak polisi saat membubarkan tawuran di Belawan akhirnya meninggal dunia. Sebuah gubuk di tengah ladang yang ada di Labuan Batu digerebek polisi karena jadi tempat transaksi narkoba. Wali Kota Medan, Bobi, mengakui video di TikTok Goyang Gemoy merupakan bagian dari kampanye untuk mendukung capres pilihannya. Postingan Wali Kota Medan, Bobi Nasution di TikTok joget mengacungkan 2 jari mengenakan baju berwarna identik Capres nomor 2, menuai kritikan netizen. Sementara Bobi mengakui video itu merupakan bagian dari kebutuhan kampanye. Oke gas, tambah 2, torang gas. Joget gemoy ala Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang diposting di akun TikTok pribadi sang wali kota Medan. Konten ini mendapat tanggapan beragam di media sosial. Meski tidak terikat peraturan pemilu sebagaimana ASN, namun kepastian dan status Bobi Nasution sebagai wali kota Medan dianggap rentan disalahgunakan untuk memobilisasi dukungan Capres nomor 02 Prabowo Gibran. Ketika ditanya tentang postingan video itu, Bobi mengakui pembuatan video itu merupakan bagian dari kebutuhan kampanye. Bobi menyangkal jika pembuatan video menggunakan fasilitas pemerintah Kota Medan, yakni rumah dinas. Saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS, kejalankan, dan tentunya saya ada hak politik juga. Dan untuk dijoget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye. Ya, itu kampanye. Memang untuk kebutuhan video kampanye, Pak ya? Ya, untuk kebutuhan video kampanye. Dalam peraturan perundangan, jabatan wali kota memang bukan termasuk ASN, melainkan pejabat negara. Selain terikat hubungan selaku adik ipar dari Cawapres Gibran, Bobi telah mendeklarasikan dirinya bersama Barisan Pengusaha Pejuang atau BPP untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon presiden Prabowo Gibran. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kota Medan. Beredarnya video Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan diduga mengarahkan ASN mendukung Capres nomor 2. Hal ini dilaporkan Tim Hukum Nasional Amin Sumatera Utara ke Bawaslu Sumatera Utara. Memang betul-betul steril, dalam arti steril, yang punya komitmen tegak lurus sama kita. Ya. Video ini tengah menjadi sorotan publik. Dalam video terlihat Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan diduga memberi pengarahan guru-guru yang tergabung dalam PGRI untuk memberikan dukungan pada Capres Prabowo Gibran. Padahal seharusnya ASN termasuk guru harus menunjukkan kenetralan dalam pemilu. Dugaan pelanggaran ini dibawa oleh Ibu Mislaini ke Bawaslu Sumatera Utara serta mendapat pendampingan advokasi dari Tim Hukum Nasional Amin Sumut. Laporan indikasi pelanggaran pemilu itu dibuat pada Selasa 16 Januari. Selain melakukan pendampingan advokasi bagi pelapor, Tim Hukum Nasional Amin Sumatera Utara membuka peluang bagi siapa saja yang berada di lokasi kejadian dan mengambil video bukti kecurangan dan pelanggaran pemilu, terutama pengerahan TNI Polri dan ASN, diberi imbalan 5 juta rupiah. Kami memandang secara nyata apa yang ada di video itu sudah benar-benar salah. Dan kami berharap Bawaslu segera mengeluarkan pernyataan terhadap video tersebut. Dan kami juga sudah mendengar ada rilis dari Wali Kota Medan yang akan melakukan tindakan dan dia bertanggung jawab. Kami berterima kasih sekali karena memang itulah pemimpin. Rekaman video diakui Kadis Pendidikan Kota Medan terjadi usai rapat persiapan rekrutmen PPK dan CPNS 2024. Setelah rapat, Kabid SMP bersama peserta lain sempat membahas hal-hal di luar konteks, salah satunya terkait kondisi politik maupun pilpres. Oke, Pak, secara pribadi sudah ada komunikasi nggak sama beliau? Sudah. Terkait ini? Sudah. Apakah
dia itu disuruh atau bagaimana Pak? Pasti tidak. Karena gini ya, kita jual warung kopi kan bisa saja. Oh mana ini. Jadi tidak tidak terpola lah. Hanya macam obrolan-obrolan macam kita di warung-warung. Kalau perekamnya sendiri. Meski Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Benny Siregar, menyatakan video itu merupakan sebagian penggalan video yang telah diedit, Tim Hukum Nasional Amin Sumatera Utara menilai pembahasan Capres secara terbuka di kalangan ASN tetap merupakan pelanggaran. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pesta Demokrasi 5 tahunan menjadi harapan bagi banyak orang untuk terlibat dalam politik praktis, termasuk bagi seorang abang becak di Padang Sidimpuan. Bermodalkan yakin dan percaya diri, abang becak ini ikut bertarung mendapatkan suara sebagai calon legislatif di Kota Padang Sidimpuan. Salim Siregar, abang becak asal Padang Sidimpuan, satu dari 327 nama dalam daftar calon tetap Kota Padang Sidimpuan periode 2024-2029. Salim maju dalam kontestasi pemilu nomor urut 1, diusung Partai Buruh Daerah Pemilihan 1, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara dan Hutaim Baru. Rutinitas Salim bukanlah dari kalangan elit politik berkedudukan mentereng. Salim merupakan bekas buruh pabrik perkebunan yang terdampak PHK. Beberapa tahun terakhir, Salim banting setir menggantungkan hidup sebagai pengemudi becak. Dibanding caleg dari kalangan berduit, berlatar ketokohan, dan punya status sosial, perjuangan Salim tentu terbilang jauh lebih berat. Namun, Salim memberanikan diri beradu nasib. Dengan keterbatasan penghasilan, bapak 4 anak lulusan SMA ini punya cara sendiri berkampanye. Salim mendatangi langsung rumah ke rumah kerabat sesama abang becak, serta penumpang becaknya. Salah satu hal yang diperjuangkan Salim adalah kalangan abang becak dan buruh harian lepas. Terus sedikit pun gak ada terbersih. Tiba-tiba ada kawan saya yang dari Palas, teman sekolah dulu, tiba-tiba menelpon saya, mengajak saya ikut bergabung di Partai Buruh. Salim tidak ragu maju bersaing untuk kelak terpilih sebagai anggota dewan di tengah fenomena politik uang yang kental di kalangan masyarakat. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Padang Sidimpuan. Tinggal beberapa minggu lagi waktu pencoblosan pemilihan presiden 2024 akan tiba. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara pencoblosan agar surat suara menjadi sah dalam menentukan pemimpin Indonesia. Selengkapnya dalam Kamu Harus Tahu. 2024 sudah di depan mata. Jangan sampai dilewatkan ya. Soalnya masa depan bangsa ada di hak suara kita semua nih. Nah, catat tanggalnya. Pilpres dan Pileg digelar serentak 14 Februari 2024. Sementara Pilkada pada 27 November 2024. Tapi tata cara pencoblosannya sama aja kok. Yang perlu kamu pastikan lebih dulu sudah memperoleh formulir C6 KWK atau formulir yang berisi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara. Kamu bisa juga cek daftar pemilih tetap secara online di cekdptonline.kpu.go.id untuk mengetahui lokasi TPS tempat kamu terdaftar. Tapi kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Buruan lapor ke laporpemilih.kpu.go.id. Kalau sudah terima formulir C6, kamu tinggal datang ke TPS tempat nama kamu terdaftar sesuai jadwal yang ditetapkan. Pas sampai di TPS nih, tunjukkan formulir C6 dan IKTP ke panitia KPPS. Nanti kamu juga harus mengisi daftar hadir yang berisi nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih di daftar pemilih, dan jenis kelamin. Abis itu, kamu akan dipersilahkan antri untuk menunggu sampai namanya dipanggil petugas. Saat tiba gilirannya, petugas akan panggil nama kamu sekaligus memberikan surat suara yang sudah ditanda tangan Ketua KPPS. Baru deh setelah itu, kamu masuk ke bilik suara yang kosong sambil membawa surat suara yang diberikan untuk mencoblos. Biar hak suara kamu sah saat proses penghitungan nanti, kamu bisa mencoblos di kolom foto, nomor urut, atau nama pasangan calon yang dipilih.
Setelah itu, surat suara dilipat untuk dimasukkan ke kotak suara. Proses pemungutan suara diakhiri dengan memasukkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta. Untuk memastikan hanya sekali kesempatan kamu memberikan hak suara. Udah deh, selesai. Gampang kan? Jadi penting banget nih untuk kamu harus tahu. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.